Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi mata pelajaran hadis, ya. Kita lanjutkan di sini, dibuka bukunya halaman 13. Dibuka bukunya halaman 13 dari buku Al-Adhkar wal Adab, ya, dari silsilah mutun Thalibil Ilmi. Dibuka halaman 13, ya. Setelah kemarin kita selesai membahas 3 hadis terkait dengan keutamaan menuntut ilmu, ya, keutamaan menuntut ilmu, fadlu thalabil ilmi. Maka di sini bab yang kedua kita akan menyebutkan beberapa hadis atau 3 hadis juga yang terkait dengan fadlu ta'allumil Quran, keutamaan mempelajari Al-Quran, ya, keutamaan mempelajari Al-Quran. Ya, di sini hadis yang pertama, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, rawahul Al-Bukhari. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya orang yang terbaik di antara kaum muslimin, di antara orang-orang yang beriman, adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Ya, mempelajari Al-Quran. Ya, dia menghafal, kemudian mempelajari kandungannya, ya, mempelajari tafsirnya. Kemudian selain itu juga kemudian dia amalkan kandungannya. Kemudian setelah itu dia ajarkan Al-Quran tersebut kepada orang lain. Ya, dia ajarkan Al-Quran tersebut kepada orang lain. Maka dia bisa menjadi orang yang terbaik, ya, di antara kaum mukminin. Ya, termasuk golongan yang terbaik dari kalangan kaum mukminin. Ya, karena dia menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang, ya, senantiasa dekat dengan Al-Quran. Orang yang mempelajari, menghafal, mempelajari, mengamalkan, dan juga mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ya, maka ini salah satu keutamaan dari kita mempelajari Al-Quran. Ya, salah satu keutamaan dari kita mempelajari Al-Quran. Maka anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka kalian di pondok ini, ya, kalian juga tentunya mendapatkan kesempatan yang sangat besar untuk bisa mempelajari Al-Quran. Ya, kalian akan menghafal, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Ya, tentunya kita berupaya mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, tidak hanya menghafal dan mempelajarinya, tapi juga kita berupaya untuk mengamalkannya. Ya, ketika Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk bersabar, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang bersabar. Ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk senantiasa mendirikan sholat, maka kita harus berupaya untuk menjaga sholat kita. Ya. Ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, maka kita berupaya untuk bisa menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kandungan-kandungan Al-Quran yang lainnya, kita berupaya untuk mengamalkannya. Setelah itu, kita juga berupaya nantinya untuk mengajarkan Al-Quran tadi kepada orang lain. Ya, mungkin nanti, ya, ada di antara anak-anak sekalian yang nantinya juga menjadi ustadz, menjadi ustadzah, ya, menjadi pengajar Al-Quran. Maka ini hendaknya kalian siapkan semenjak sekarang, ya, ilmu yang kalian pelajari saat ini semoga nanti juga bisa kalian ajarkan kepada orang lainnya. Kalian ajarkan kepada adik-adik kalian, ya, kepada generasi penerus nantinya. Oke, maka semoga dengannya kita bisa menjadi termasuk orang-orang terbaik dari umat ini. Ya, kemudian anak-anak sekalian,
Ya, tadi hadis yang pertama. Ya, tadi kita baca hadis yang pertama. Oke, sekarang kita masuk hadis yang kedua. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafidhun lahu ma'as safaratil kiramil bararah." Permisalan orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, permisalan orang yang membaca Al-Qur'an, matsalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafidhun lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Permisalan orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia hafal kepada Al-Qur'an tadi, dia sudah hafal Al-Qur'an tersebut, maka ketika dia membacanya dengan hafalannya, maka itu keutamaannya dia akan bersama dengan para malaikat. Ya, dikumpulkan bersama dengan para malaikat. Ya, Masya Allah. Ya, para malaikat yang mulia yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa matsalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadid falahu ajrani. Sedangkan barang siapa yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia yata'ahaduhu, yaitu yukarriru qira'atahu li alla yansahu. Ya, yaitu dia membaca Al-Qur'an tadi, dia mengulang-ulang Al-Qur'an tersebut, ya istilahnya memurajaah hafalan dari Al-Qur'annya tadi, dia murajaah, dia ulang-ulang terus supaya dia tidak melupakannya. Maka yang seperti ini wa huwa 'alaihi syadid, dan dia berjuang dengan keras untuk murajaah hafalannya supaya hafalannya tidak hilang. Falahu ajrani, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Ya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kita lihat di sini keutamaan para penghafal Al-Qur'an, ya, keutamaan para penghafal Al-Qur'an. Kalau kita bisa menghafal Al-Qur'an dengan mutqin, dengan sangat baik, ya hafalan kita sangat baik. Ya, kapanpun kita mau membacanya, mau mengeluarkannya, kita hafal. Ya, kita bisa mengeluarkannya dengan mudah. Ya, kita hafal dengan baik Al-Qur'an tersebut, kemudian senantiasa kita baca dari hafalan kita. Maka yang seperti ini keutamaannya, dia akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Ini keutamaan yang sangat besar. Ya, kita bisa dikumpulkan dengan para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kemuliaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keutamaan orang yang bisa menghafal Al-Qur'an dengan baik, dengan mutqin, dan terus dia membaca Al-Qur'an dari hafalannya. Kemudian adapun mereka orang-orang yang mungkin hafalannya tidak sebagus yang golongan pertama tadi, ya, tapi dia berupaya terus untuk menghafal Al-Qur'an, dia terus berupaya untuk murajaah, mengulang-ulang hafalannya supaya tidak lupa, maka dia pun akan mendapatkan keutamaan yang besar. Ya, dia akan mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya pahalanya dilipat gandakan 2 kali lipat. Ya, yang biasanya 1 huruf itu 10 pahalanya, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah mengatakan, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu ajrun. Ya, falahu hasanun wal hasanu bi 'ashri amsalihha. Ya, falahu hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, 1 huruf saja dari Al-Qur'an, itu dia akan dapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, 10 kali lipat pahalanya. Itu baru 1 huruf. Ya. 1 huruf dapat 10 pahala. Ya, gimana kalau 1 ayat? 1 ayat sudah berapa huruf saja? Ya, mungkin sudah puluhan huruf. Ya, misalnya ada 30 huruf. 30 huruf kemudian dikalikan 10 sudah 300 pahalanya. Ya, sudah 300 pahalanya, itu baru 1 ayat. Kemudian kalau di sini dilipat gandakan lagi, masih dilipat gandakan 2 kali lipat. Ya, jadi 300 kali 2, 600 pahalanya. Itu baru 1 ayat, anak-anak, ya. Itu baru 1 ayat. Barakallahu fikum. Maka
Oleh karena itu kita harus bersemangat dalam menghafal Al-Qur'an karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian yang dimudahkan hafalannya maka bersyukurlah kepada Allah, ya, dan semoga kalian bisa mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini tadi, ya. Dan juga anak-anak sekalian yang mungkin hafalannya itu masih susah, ya, artinya susah untuk menghafal, ya, jadi harus banyak-banyak murojaah, mengulang-ulang, ya, satu ayat harus berulang kali dia ulang supaya hafal, maka jangan bersedih. Ya, kalian juga akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah dengan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hanya sekedar kalian mengulang murojaah hafalan, kalian baca-baca lagi hafalan kalian, itu akan mendatangkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, maka kita harus bersemangat dalam menghafal Al-Qur'an, ya. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang ketiga di sini, nggih. Hadis yang ketiga disebutkan di sini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana, ya iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an tadi akan datang di hari kiamat nanti, ya, akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan, ya, nah, karena sesungguhnya Al-Qur'an nanti akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya, ya, dari para pembacanya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Jadi bacalah Al-Qur'an, ya. Hendaknya kita di dunia ini bersemangat untuk terus membaca Al-Qur'an karena sesungguhnya nanti Al-Qur'an akan datang di hari kiamat, ya, di akhirat nanti Al-Qur'an yang kita baca akan mendatangi kita untuk memberikan syafaat bagi kita yang membacanya di dunia. Ya, memberi syafaat, memberikan pertolongan, ya, memberikan pertolongan kepada kita nanti di akhirat. Mungkin nanti kita akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Qur'an yang kita baca di dunia. Diangkat derajat kita nanti di dalam surga. Atau mungkin nanti diampuni dosa-dosa kita dengan bacaan Al-Qur'an yang kita baca di dunia. Ya, diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab bacaan Al-Qur'an yang kita baca di dunia. Maka anak-anak sekalian, sekali lagi di sini marilah kita bersemangat, ya, untuk menghafal Al-Qur'an dan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, tentunya kalau kita menghafal Al-Qur'an itu kan tentunya kita baca Al-Qur'an tadi. Ya, maka bersemangatlah untuk menghafal Al-Qur'an, mengulang-ulang hafalan kalian. Setiap kali kalian mengulangnya, maka berarti kalian semakin banyak membaca Al-Qur'an. Maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat semoga Al-Qur'an tadi bisa memberikan syafaat kepada kita semua. Ya, sehingga kita semua bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Allahumma amin. Ini anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita pelajari pada pertemuan hari ini, ya, pada halaqah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Semoga kalian semua tetap bersemangat untuk belajar, ya, untuk menghafal, walaupun saat ini kita masih menjalani pembelajaran daring, ya, secara online, belum bisa tatap muka, belum bisa kita bertemu di pondok, tapi jangan sampai hal ini menyurutkan semangat kalian, ya. Jadi kalian harus tetap bersemangat, harus terus bersemangat untuk menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan kemudahan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.